Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar nih Sobat UT Bandung? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik dan semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Balik lagi di acara podcast Ngobras, ngobrol santai seputar UT Bandung. Nah, saya sampai belibet nih ngomongnya ya. Balik lagi sama saya Aisyah Samira yang bakal nemenin podcast seru ini karena ya tiap kontennya, tiap podcast ini pasti bakalan seru. Kali ini saya mau bahas tentang topiknya hiburan, tapi kayaknya sih nggak kayak hiburan-hiburan banget. Karena di sini ada edukasinya juga buat sahabat UT Bandung, jadi tonton ini sampai habis ya. Podcast ini seru juga seputar apa? Pasti teman-teman pernah dengar, tapi ini tuh apa sih ya sebenarnya? Ini adalah event bergengsi tahun ini, betul kan? Pastinya nanti akan dijawab oleh narasumber yang sudah hadir bersama saya ini. Di sini sudah ada bersama saya. Ini adalah Ibu Bapak Kemahasiswaan UT Bandung. Jadi kayaknya wajah-wajahnya sih sudah familiar sih pastinya ya. Sudah hadir bersama saya Bapak Riza Al-Rahman MPD. Halo Bapak. Halo, terima kasih sudah diundang. Ini kayaknya udah signing splendid banget. Boleh sapa dulu nih sahabat-sahabat UT Bandung. Ya, selamat bertemu kembali di channel YouTube ya khusus UT Bandung. Jadi teman-teman akan mendapatkan informasi bersama kita. Jangan lupa selalu ikuti kegiatan kita. Oke, dan satu lagi ibu yang paling cantik di podcast ini juga ya. Saya nggak sendiri, perempuannya ada Ibu Dewi Priyansari SE MSI. Halo mahasiswa UT Bandung. Boleh sapa-sapa dulu Bu, saya buat UT Bandung. Selalu berenergi ya bila berbicara tentang kegiatan kemahasiswaannya karena memang berbicara dengan anak muda akan selalu bergelora dan dinamis. Nyala abangku, katanya kayak gitu ya. Oke, di sini sih kita mau ngapain ya, Bapak Ibu ya? Ngobrol santai. Ngobrol santai seputar ini katanya sih banyak banget yang nanya sih ya. Event bergengsi tahun ini atau bisa dibilang juga event tahunannya universitas terbuka gitu ya. Tentang Dispor Seni Bapak Ibu, ini tuh sebetulnya apa sih Dispor Seni ini dan apa yang harus tahu nih mahasiswa-mahasiswa UT Bandung itu, apakah harus ikutan kah ataukah harus bagaimanakah? Mungkin boleh dulu dari Ibu Dewi, mungkin ulasan ya Bu ya, tentang Dispor Seni sendiri itu apa sih? Baik, terima kasih Teh Aisyah. Bila mahasiswa UT melaksanakan tuton TMK di akhirnya nanti ujung ada ujian, demikian juga dalam kegiatan kemahasiswaan. Jadi Dispor Seni ini adalah puncaknya kegiatan mahasiswa, di mana mereka sudah melakukan berbagai macam kegiatan dengan lahirnya UKM-UKM di UT Bandung yang sedemikian banyak dan dinamis. Lalu ada juga komunitas prodi-prodi yang memang setiap angkatannya, setiap tahunnya senantiasa bertambah dan membuat program-program luar biasa keren. Jadi Teh Aisyah, Dispor Seni ini ajangnya, puncaknya mahasiswa berkegiatan dalam mengeksplorasi minat, bakat, potensi, dan kreativitas mahasiswa. Jadi Universitas Terbuka itu mewadahi berbagai macam lomba untuk mahasiswa UT dalam mengeksplor seperti tadi potensi terbaiknya gitu. Adakah bakat-bakat terpendam mungkin ya nanti Itu bagi tadi, yang betul, nonton betul. ini siap-siap ya, talentanya boleh disalurkan ya Bu ya di kegiatan ini. Oke. Itu tadi ulasan sedikit tentang Dispor Seni, Pak. Ini saya mau tanya nih, Dispor Seni dari masa ke masanya seperti apa nih? Transformasi Dispor Seni dari dulunya tuh seperti apa sih? Oke, terima kasih. Jadi kita ambil satu suku kata dari Dispor Seni dulu ya. Itu adalah diseminasi. Diseminasi itu artinya adalah penyebar luasan informasi yang memang nuansanya adalah akademik. Jadi kita Universitas Terbuka itu berdiri di tahun 84 ya, 1984. Dan itu perjalanannya yang panjang sekali. Sekarang sudah berumur yang memang akan kita rayakan bersama-sama yang disebut dengan 40 tahun. Betul. Yeah. Disnatalis gitu ya. Nah, jadi Dispor Seni ini merupakan rangkaian kegiatan dari Disnatalis. Pesta merayakan perjalanan panjangnya dari Universitas Terbuka. Nah, sehingga dari perayaan Disnatalis kita rangkaikan dengan kegiatan yang melibatkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi,
adanya keterlibatan mahasiswa berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, dari perjalanan yang cukup panjang, kita lihat partisipasi mahasiswa yang cukup besar ya. Mahasiswa UT alumninya aja udah sampai 2 juta ya. Kemudian mahasiswa aktifnya saja sekarang 600.000 lebih, dan itu kita targetkan 1 juta di tahun 2025 insya Allah ya. Nah, sehingga dengan jumlahnya mahasiswa yang sangat banyak, kita ingin menggali potensi, mengetahui minat dan bakatnya masing-masing sesuai arah potensi yang mereka miliki gitu. Nah, sehingga tahun 2000-an lah, kita langsung skip aja ke tahun 2000-an, dan terbentur dengan adanya COVID tahun 2000, 2021, 2022. Nah, disitulah mulai adanya istilah Dispor Seni tingkat nasional. Jadi kalau dulu masih regional, bahwa mahasiswa UT dari 39 UT daerah yang sekarang kita miliki itu mendelegasikan perwakilannya. Dulu masih regional ya, ada area wilayah barat, tengah, kemudian timur, sehingga mahasiswa UT yang tersebar dari seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun, nah, itu mereka bisa turut berpartisipasi. Bisa turut, karena beberapa cabang olahraga yang memang ada perlombaan dan pertandingan itu ada segmen yang sifatnya ada luring, ada daring gitu. Nanti kita akan sampai di sana. Dan ini mulai bergerak kegiatan tingkat nasionalnya tadi, karena setiap daerah tidak lagi diregionalkan. Mulai 2021 diselenggarakan di Manado, di Makassar. 2021. Ya. Dan itu kebetulan juara umumnya adalah Berarti saya sedikit menambahkan nanti kita akan saling tahan. Dan di situ tahun 2021 kita menjadi juara umum. 2022 agak terskip. Memberi kesempatan pada orang daerah lain. Karena memang kompetitif. Cabang perlombaan dan pertandingan yang memang kita kirimkan mahasiswanya berdasarkan peringkat. Dan alhamdulillah kita 2023 yang kemarin kita menjadi juara umum. Semoga 2024 ini kita mempertahankan. Amin ya. Ditunggu nih. Jumlah mahasiswa yang di UT Bandung sampai 33.000, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan delegasi-delegasi terbaiknya. Makanya disebut ajang bergengsi mungkin ya, Pak ya. Betul ya. Perhelatan event bergengsi tahunan mungkin ya, mahasiswa UT, mohon maaf. Jadi ya dari UT daerahnya pun ada 39 daerah ditambah daerah. 1 UT luar negeri. Dan itu mencakup semua mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Seluruh dunia. Ringan banget. Makanya kenapa itu ajang bergengsi ya, karena eventnya itu event yang gak main-main ya Pak ya. Betul. Teh Aisyah, saya menambahkan, ini kan tadi topiknya Dispor Seni dari masa ke masa. Kalau UT itu lahir tahun 1984, katakanlah kalau kita mengambil kata Dispor Seni, itu lahirnya pada tahun 1989 pada lustrum pertama UT. Jadi mungkin udah hampir ini ya. Betul kata Pak Rija tadi bahwa Dispor Seni sebelum tahun 2018 itu konsepnya per wilayah. Jadi ada wilayah tengah, wilayah barat, dan kebetulan Bandung itu masuk wilayah tengah ya, bareng dengan Pontianak dan sebagainya. Nah, setelah tahun 2018 konsepnya jadi karena COVID dan sebagainya. Jadi konsepnya UT mengundang UT daerah untuk tampil di ajang perhelatan akbar itu di UT pusat. Jadi kita sempat mengikuti kegiatan-kegiatan di pusat itu ke beberapa daerah. Pernah kita ke Semarang, ke Solo ya. Tahun 2005 UT Bandung itu juara umum di Pontianak. Jadi memborong beberapa piala-piala sampai kita jadi mungkin untuk juara umum tuh kita udah biasa ya. Soalnya di Pontianak juga kita tahun ini harus juara umum lagi. Harus di 5. Tapi biasanya ya kan mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai katanya ya. Jadi semoga kita bisa mengeksplor, mengajak para mahasiswa berpotensi untuk ambil bagian dalam kegiatan Dispor Seni ini. Jadi bisa dikatakan mahasiswa UT Bandung kalau misalnya belajar pulang enggak deh ya Bu ya. Karena ini banyak banget fasilitas-fasilitas yang menawarkan supaya teman-teman bisa menyibukkan diri ya. Ya alhamdulillah sekarang banyak UKM yang memang sudah betah
berkegiatan di UT. Salah satunya ada UKM Krema ini, Ya, mana suaranya? Krema, Mobile Legend ya, yang memang membantu kita dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan lainnya. Siap. Jadi yang nggak ada kata kalau tidak berproduktif tuh nggak ada kata ya Bu ya. Ya, Karena di iya. Mahasiswa UT Bandung bisa produktif sebagus mungkin gitu ya. Apalagi ini ada tempatnya gitu ya. Ada wadahnya namanya Dispor Seni. Jadi nanti saya mau tanya juga lebih jauh tentang apa aja nih ya cabang-cabangnya, tapi stop dulu. Tadi mungkin dari Pak Riza ada yang menambahkan lagi? Iya, di awal-awal berdirinya UT banyak masyarakat umum mengenal UT, oh itu ya kampus guru. Karena mungkin trennya mahasiswa UT itu diminati oleh mahasiswa yang mereka berlatar belakang sebagai guru. Nah, makin kesini perkembangan zaman dan ternyata memang minat dari universitas terbuka dengan sistem belajar jarak jauhnya itu memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi tentunya. Itu muncul mahasiswa baru itu yang fresh graduate. Mereka yang memang punya latar belakang belum ada aktivitas bekerja, aktivitas yang memang berkelompok. Nah, akhirnya di sini mereka terkelompokkanlah dalam yang tadi namanya UKM. Dan disitulah kesempatan Universitas Terbuka dengan UT daerah berkolaborasi dengan mahasiswa yang memiliki keinginan atau memiliki waktu yang cukup untuk menjadi bagian dari kegiatan kita. Wah, ternyata mengandung edukasi juga ya ternyata ini tuh ya. Jadi sahabat-sahabat UT Bandung yang mungkin punya, tadi kata Bu Dewi sampaikan, punya banyak bakat-bakat terpendam dalam diri-dirinya ini, itu prestasinya mau di bidang apapun boleh ya Bu ya, ikutin aja ya. Jadi Dispor Seni itu kan ajang ilmiah, olahraga dan seni. Jadi tiga itu jadi diskusi ilmiah ya, olahraga dan seni. Nah, ini pas banget saya mau tanyain juga soalnya ya. Jadi cabangnya itu ada apa aja Bu di Dispor Seni ini? Boleh di-spill mungkin sama sahabat UT Bandung? Sebentar Teh Aisyah, sebelum ke cabang, baiknya kita bahas dulu tentang syarat pesertanya ya. Syaratnya dulu. Oke, siap. Jadi untuk syarat peserta yang bisa berdaftar ke Dispor Seni ini adalah pertama semesternya menginjak semester 2. Kecuali untuk lomba debat hukum itu harus semester 3. Harus semester 3 sampai dengan semester 8. Jadi silakan teman-teman yang sekarang berada di semester 8 masih ada kesempatan terakhir untuk ramai-ramai mengikuti berpartisipasi di kegiatan Dispor Seni ini. Berikutnya adalah mereka itu terdaftar di PD Dikti ya. Jadi harus dicek juga nanti pas persyaratan harus terdaftar di PD Dikti. Yang berikutnya adalah mempunyai kartu mahasiswa dan sebagainya ya. Nanti ada persyaratan-persyaratan seperti itu. Bila misalnya mengikuti beberapa kegiatan seperti TikTok, nanti ada membuat surat pernyataan dan sebagainya, keaslian karya gitu ya. Tapi yang lainnya ya itulah. Jadi semester 2 sampai semester 8 untuk lomba lain kecuali debat hukum semester 3. Itu aja. Itu syarat utamanya ya Bu ya, Pak ya. Jadi teman-teman yang sekarang lagi semester 2 sampai semester 8 boleh nanti pantengin, kita akan post juga ya Bu ya, bagaimana apa saja sih informasi tentang Dispor Seni di postingan media sosial Bandung juga. Ada mungkin menambahkan mengenai jalur masuk pendaftaran. UT itu kan punya jalur masuk yang jalur non RPL dan RPL. Nah, jadi RPL itu seperti alih kredit dari kampus lain atau mungkin melanjutkan dari D2 ingin ke S1. Itu mereka bisa masuk ya Bu ya. Boleh. Jalur RPL ini mereka sudah melewati fase. Kalau syarat kampus mereka itu nggak boleh kan untuk jalur RPL. Kalau ini Dispor Seni siapapun yang namanya masuk UT boleh meramaikan kegiatan Dispor Seni. Karena mereka sudah dianggap menyelesaikan di semester 1. Iya, betul. Itu mungkin. Oke. Tadi syaratnya ya, jadi syarat ya. Kalau harus terdaftar di PD Dikti dulu berarti Bu ya. Jadi harus dicek mungkin di laman Diktinya apakah NIM teman-teman terdaftarkah di laman PD Dikti. Jadi dari sekarang kalau udah tahu nih tentang informasi Dispor Seni, saya cek dulu nih. Saya namanya udah dari terdaftar di PD Dikti atau belum. Kemudian tadi tentang syarat mungkin syarat utamanya ya Ibu sama Bapak. Kemudian ada syarat-syarat khusus nanti mungkin dikualifikasi tentang cabang-cabangnya ya. Betul.
Nah, sekarang saya lanjut nih, berarti cabangnya ada apa aja sih, Bapak Ibu ini? Silakan. Boleh Pak Riza. Lebih mudah dibantu visualnya mungkin ya. Kita punya cabang olahraga yang bisa diikuti adalah bisa ditampilkan bahwa ada yang lomba sains ya. Sainsnya itu ya, saya lihat ada lomba sains ya. Oke. Kemudian debat bahasa Inggris, debat hukum, olimpiade ekonomi, kemudian karya tulis ilmiah mahasiswa itu masuk kategori diskusi ilmiah. Itulah tadi diseminasi. Nah, untuk yang olahraga ada basket 3x3, kemudian tenis meja, catur online, dan untuk kategori seni ada seni tari, seni suara, TikTok edukasi, tilawatil Quran, dan stand up comedy. Nah, ini yang membedakan sekarang kita dalam kondisi sekarang ada pembedanya adalah tingkat nasional itu bisa diikuti oleh kampus di luar UT. Oh gitu. Begitu Dulu ya, nggak Bu, ya? pernah. Betul. Nah, ini mulai dibuka bahwa Sudah berapa ya Kang? Sudah sekitar 5 tahun lah, 5 diskors seni. Oh gitu. UT Bandung tuh kampus Unpas ya. Unpas, sudah iya. sering ikut berpartisipasi. Oke. Dan tingkat SMA kita punya yang tingkat SMA itu dari Olimpiade Sains tadi, kemudian debat bahasa Inggris, dan untuk olahraganya basket 3x3 dan tenis meja. Untuk yang seni kita punya seni tari dan TikTok edukasi. Nah, itu yang tingkat SMA ya teman-teman yang sekarang nih kelas 11, kelas 12. Karena kita kegiatannya di Agustus ya, Bu, ya. Jadi bisa jadi yang kelas 12 itu sudah tidak menjadi siswa. Kalau untuk seni tari itu khusus untuk mahasiswa saja. Kalau Oke. SMA tuh hanya Jabodetabek. Jabodetabek. Jadi kita tidak bisa berpartisipasi untuk kegiatan tari. Gitu ternyata. Seru juga ya Pak ya Bu ya. Sangat. Dan Pasti seru. kalau ditampilkan tuh ada segmen kegiatannya, modusnya ada yang luring, ada yang daring. Nah, itu pada saat kegiatan kita puncaknya bersamaan dengan kegiatan perayaan Natal Juta. Oke, jadi seru kan ya sahabat UT Bandung. Jadi silahkan dari sekarang udah sesuai nggak dengan cabang pertandingan yang diminati? Minatnya. Ya, Ya, betul ya. Jadi jangan sampai lolos nih tahun ini di Sport Seni Nasional tahun ini. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang tadi ada syarat, kemudian ada cabangnya apa aja. Ini gimana caranya mahasiswa untuk ikut berpartisipasi ini Bu di kegiatan ini? Sebetulnya kita sudah membuka pendaftaran ya di IGUT Bandung, ada linknya di sana, Teh Aisyah. Jadi teman-teman silahkan mendaftar sesuai dengan tadi minat, bakat, dan potensinya ada. Misalnya teman-teman, aduh saya ingin ikut 2 atau 3, silahkan isi aja dulu kolom cabang yang akan diikuti. Nanti teman-teman kan setelah masuk kita kelompokkan, dimasukkan ke grup masing-masing. Nanti semua cabur ada penanggung jawabnya masing-masing. Nah setelah itu kita akan ada penyeleksian peserta nanti dengan mendatangkan juri-juri yang punya kualifikasi. Setelah itu teman-teman dikukuhkan. Misalnya ada yang memilih 3, udahlah kamu memang bagusnya di cabur ini. Gitu. Nah jadi teman-teman silahkan misalnya ingin ikut karya tulis dengan tari atau apa. Tapi di akhir seleksi teman-teman hanya boleh memilih 1 cabang lomba saja. Jadi tidak boleh tidak boleh misalnya Derry ikut di cabang 3 macam misalnya ya, tari, ya stand up comedy dengan debat bahasa Inggris, itu nggak boleh. Jadi kita akhirnya mahasiswa sendiri yang memutuskan cabur mana sih yang menjadi unggulan dia, sehingga dia menetapkan cabur itu sebagai cabur pilihannya. Itu mungkin Teh Aisyah. Jadi bisa dikatakan satu mahasiswa boleh daftar ke berbagai cabang dulu, nanti kita yang seleksi, gitu ya. Untuk program penyeleksian ya, bukan untuk bukan buat di nasional pusat. Ya. Jadi mungkin ada cabang ya bisa disebut regional dulu apa Ya, betul. Penyeleksian tingkat UT daerah mungkin ya. UT daerah Nanti betul. ditetapkan sebagai kontingen UT Bandung. Gitu. Nanti ada ada pengukuhan, ya Bu ya. ada surat tugas dari Pak Direktur bahwa ditetapkan kontingen UT Bandung itu terdiri dari 13 cabur yang sudah ditetapkan. Mungkin ada pengecualian ya untuk yang cabang perlombaan atau pertandingan basket 3x3 karena
tahun lalu kita sudah melaksanakan kegiatan festival di Bandung, dan kita sudah ada pemenangnya, jadi bisa berkemungkinan mereka yang sudah juara kita akan delegasi. Delegasikan lagi. Siap. Sebetulnya lebih enak ya Pak ya? Ya. Udah juara gitu. Betul. Sudah mental juara lah, lebih Betul. enak kayak gitu. Nah gitu sahabat UT Bandung, sampai sini masih kayaknya saya mau deh ikutan Dispora Seni sekarang tahun ini gitu ya. Boleh nanti sudah diposting ya Bu ya informasinya. Sudah. Silakan media dicek di sosial. IGUT Bandung. Sudah banyak juga yang mendaftar ya. Follow juga IG UT Oh Bandung. iya, pasti udah jangan ketinggalan untuk follow Instagram UT Bandung. Di situ udah ada link pendaftarannya, betul ya? Sudah Bapak Ibu ada, ya? sudah ada. Boleh tahu jumlah yang sudah mendaftar? Boleh di-spill nggak nih? Dari data totalnya ya, Iya. totalnya tuh sampai 140 140 Iya. per hari ini apa ya? per hari ini. Jadi kita lihat memang paling banyak peminatnya adalah pertandingan catur online. Oh gitu. Baru Ya. ya, itu tuh baru yang ini. Ya, Baru betul, 100. dan kita baru posting Soalnya- beberapa hari yang lalu ya. Oh gitu. Jadi belum. Soalnya tahun 2023 itu sampai 400 sekian Ya. Oh gitu. pesertanya. Iya. Wow, dan itu akan dijaring lagi sama UT Bandung ya, Iya. untuk nanti pendelegasian Iya, ke betul. kontingen UT Bandung. Dan yang terbaru tuh ada stand up comedy sebetulnya. Oh, Justru kita iya ini saya baru dengar ternyata ya, ada stand up Stand up comedy. comedy. Ternyata memang ada bakat-bakat terpendam mungkin ya Bapak Ibu Iya. ya di mahasiswa ini yang akan keluar nanti kalau- komunikasi verbalnya tuh lebih betul. betul. Jadi mungkin kalau bisa dibilang apa sih nih yang pembeda Dispora Seni sekarang sama sebelum-sebelumnya? Jadi Bu. Dari syarat mungkin sama ya Bu ya? Dari kalau syarat, mah. ya karena dulu pernah kita COVID ya, kalau dulu kan kita semuanya luring ya, Hmm. kegiatannya luring, kita berkunjung ke UT daerah satu, ke UT daerah lain, gitu kan. Kalau sekarang kita hybrid, ada yang luring, ada Oke. yang daring. Daring. Jadi biasanya penyisihan tuh kita daring ya. Mhm. Nah menjelang semifinal sampai ke final itu luring di UT Pusat. Hmm. Ya, ini juga nanti yang tingkat mahasiswa kebanyakannya penyisihan tuh di awal di daring, nanti setelah semifinal dan sampai ke finalnya luring di UT Pusat. Apalagi tahun 2021 itu full luring ya Bu ya. Full luring betul Nggak betul ada. nggak ada Gitu. iya. Karena memang kita tidak boleh berkumpul kan. Iya betul betul. Full daring mungkin Bapak? Full daring. Daring? Full daring, full daring. Kayak Oh daring gitu ya? Nggak apa-apa, ada vibes-nya ya, jadi Ya, masuk betul. podcast ya. Teh Aisyah bisa digambarkan ketika kita berkumpul satu mahasiswa berkumpul se-Indonesia, itu kan vibe-nya luar biasa ya. Iya. Jadi saat itu juga ketika tahun 2019 kita memboyong dua bis ya, dua bis kontingen UT Bandung ke UT Pusat, di mana kita juga mendapatkan beberapa kejuaraan ya. Jadi mahasiswa itu kan bisa berinteraksi dari berbagai macam pulau, Betul. bisa Pulau, ras, apalagi Bu ya? ada semacam kebanggaan menjadi mahasiswa UT karena wah UT itu ternyata banyak begini dan bisa berteman dengan berbagai macam suku gitu ya. Betul. Itu luar biasa. Ngeri. Keren banget ya, pokoknya yang terdaftar di Dispora Seni nggak main-main ya Bu. Dan yang paling penting Bapak Ibu ini adalah tidak dipungut biaya, betul kan ya? Iya, tidak ada Jadi pungutan. jangan bingung, ini kayaknya bayar atau gimana ya Bu ya? Dispora Seni nasional ini. Bukan bayar, malah nanti dibayar. Jadi nanti kepada teman-teman yang mendapatkan kejuaraan juara 1, 2, 3 itu nanti akan dibebaskan biaya SPP-nya. Wah. Kalau juara 1 tuh 3 semester, juara 2 2 semester, juara 3 1 semester. Nah ini mungkin salah satu benefit Betul, kalau betul. mahasiswa Dispora Seni Nasional UT ini dia dapat juara ya Bu ya? Biasanya Teh Aisyah yang sudah ikut tuh kecanduan ini ikut lagi. Iya, Pasti. betul. Jadi ini saya mencatat peserta catur online itu udah 3 tahun. Sekarang katanya mau daftar lagi. Nah, Oh gitu. Ya, Jadi lalu- ini apa sih namanya pialanya terus aja di dia gitu. Sepanjang belum mencapai juara 1 itu boleh. Oh Boleh oke, ikut. siap. Jadi mungkin karena belum juara penasaran nih saya ingin menjadi juara 1. Jadi ikut lagi. Oke, seru ya, seru banget ternyata tentang Dispora Seni ini. Jadi teman-teman yuk buruan daftar, udah diposting juga di media sosial Instagram UT Bandung. Nanti boleh kepoin aja apa aja sih syaratnya, kemudian apa aja yang diperlukan juga. Lanjut lagi, tadi kan ada yang beda ya Pak, kayak dari stand up comedy juga itu udah pembeda juga ya di Dispora Seni tahun ini. Nah ini Bapak Riza ini salah satu salah satu
dosen juga yang memboyong ya, memboyong basket ya Bu ya? Oh Gitu iya, ya? Basket 3x3 juga. Gimana nih Pak pengalamannya? Seperti apakah pengalaman-pengalaman di sport seni tersebut? Ya, jadi khususnya yang tahun kemarin ya, itu pengumuman di sport seni khususnya yang tingkat SMA itu kan kita masih transisi setelah COVID nih ya, masa COVID. Nah, jadi untuk pengumuman pertandingan basket 3x3 itu melibatkan tingkat SMA. Nah, saat itu pengumuman itu waktu pendaftaran memang tidak panjang waktunya. Nah, sehingga yang mengapresiasi, yang langsung merespon kegiatan basket 3x3 itu dari tingkat SMA itu ada dari SMA Negeri 3 Bandung. Oh, oke. Itu di spill tuh sekolahnya. Ada nih sekolahnya dari Dimension ya, Dimension. Oke. Nah, itu dari SMA 3 Negeri Bandung satu tim putra, kemudian SMA Lab School UPI itu mereka mengirimkan 2 tim. Dan agak disayangkan sebetulnya karena ada tingkat wanita juga. Nah, saya tidak menemukan bahwa ada tim dari sekolah lain yang mengirimkan. Yang kebetulan kita boleh UT Bandung mengirimkan 3 tim, gitu. Kita berangkatkan mereka dan mereka amazed gitu terhadap UT pusat khususnya ya. Pak, kirain UT itu gak sebesar ini gitu, karena mereka kan taunya di Panjelikan ya, sebesar ini mahasiswanya 33.000 gitu. Terus sambil perjalanan kebetulan saya dampingi mereka satu mobil, bercerita banyak, mereka banyak bertanya-tanya, masa sih Pak UT kantornya sebesar itu, terus memang UT se-Indonesia itu berapa jumlah mahasiswanya? Saat itu masih 500 ribuan gitu ya, saya cerita. Nah, pas nyampe ke lokasi saya langsung ajak ke belakang tuh, wah ada danau gitu ya. Terus belum tahu dia. Iya, ada UTC di dalam UT ternyata ada wismanya juga bertaraf hotel. Nah, akhirnya mereka 3 hari gitu di UT pusat dan mereka sangat antusias dan mereka sangat merasa diposisikan sebagai atlet. Saya merasa jadi atlet nih Pak katanya. Dan mereka bertemu dengan kompetitor-kompetitor dari UT Yogyakarta, dari UT Jakarta, bahkan ada yang dari UT Lampung dan yang ya ada delegasi dari satu daerah. Nah, babak demi babak, alhamdulillah tim UT Bandung yang membawa dari Lab School dan SMA 3 Bandung itu akhirnya bertemu dan akhirnya memang harus memilih. Yang lolos ke final itu dari SMA Negeri 3 Bandung dan alhamdulillah mereka memboyong uang juara satu Pak sebesar 15 juta rupiah. Wih, tepuk tangan dong. Seru banget pasti ya, ini jadi benar-benar event bergengsi seperti ini ya. Jadi mungkin mereka juga membuka wawasan mereka bahwa ternyata wah, universitas terbuka ini seperti ini ya. Betul. Bahkan kemarin saya ketemu dengan pemain basketnya itu di luar. Pak, UT Bandung tahun ini ada basket 3x3 lagi nggak? Jadi candu katanya ya, bener ya Bu ya. Saya tanya, kamu sekarang kelas berapa? Kelas 11 Pak. Saya jadi ini, oke, mudah-mudahan ya UT Pusat memang membuka. Akhirnya alhamdulillah UT membuka kesempatan lagi untuk basket 3x3. Dan kebetulan ya kita tadi sudah cerita bahwa UT Festival pernah diselenggarakan memang kegiatan basket 3x3. Nah, kita akan mengambil dari para juara di sana. Oke, seru banget pokoknya di sport seni ini. Kalau ke Ibu sekarang nih, so far Bu mengatasi semua tentang kemahasiswaan yang paling seru di sport seni itu apa Bu? Boleh disampaikan? Jadi kebersamaan gitu ya, yang sangat kental terasa tuh kebersamaan. Jadi setelah kita bersatu tuh sudah tidak ada lagi individu saya dari Kuningan, saya dari Cirebon, saya dari Bandung. Jadi yang ada tuh kami semua adalah atlet UT Bandung yang harus memberikan yang terbaik. Mereka totalitas mempersiapkan diri. Jadi genderang perang itu sudah segera ditabuh saat itu ya. Jadi mereka sudah apa dalam dirinya sudah pokoknya memberikan yang terbaik lah. Masalah hasil kan memang itu ada faktor X ya, tapi mereka sudah sudah menanamkan dalam dirinya pokoknya berikan yang terbaik. Kebetulan UT Bandung itu memang mahasiswanya
sangat-sangat kreatif ya. Waktu kemarin juga yang juara LKTM tuh dari D3 Perpajakan. Jadi dia tuh sudah menyisikan teman-temannya yang program S1 berapa ratus ya pesertanya. Dan kita alhamdulillah lomba karya tulis kemarin tuh dari perwakilan mahasiswa D3 Perpajakan. Jadi yang akan saya sampaikan ke mahasiswa itu sebetulnya mereka banyak potensi, hanya terkendala oleh waktu juga, Teh Aisyah. Kadang-kadang mereka, aduh saya kan kerja, padahal saya ingin mengikuti kegiatan ini gitu. Jadi gimana ya? Jadi tolong manajemen waktunya manage lagi. Ya udah di manage lagi sebaik mungkin sehingga teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini, karena ini ajang luar biasa. Ajang teman-teman itu aktualisasi diri, ajang teman-teman memberikan kreativitas terbaik teman-teman, ya di sinilah. Oke. Jadi kalau boleh saya bilang juga, ini sebetulnya tidak ada batasan mau dia prodi apa, kemudian jurusannya apa, mau layanannya SIPAS non SIPAS, gas terus aja ya Pak ya. Buat semester itu aja, mulai dari semester 2. Yang khusus tuh hanya debat hukum sih, jadi itu harus mahasiswa ilmu hukum, semester 3, yang lainnya bebas. Jadi yang khusus mah hanya cabang debat hukum. Yang sastra Inggris apa? Inggris ya? Kalau itu debat bahasa Inggris bebas. Oh iya, artinya bukan harus prodi sastra Inggris betul, saja. Betul. Karena kemarin kontingen kita dari prodi manajemen. Yang tim-timnya ini. Ayo prodi sastra Inggris, Ayo. tunjukkan. Iya, ditunggu ininya ya, partisipasinya anak-anak sasing. Tenang, karena saya mau minta ajakan Bapak Ibu buat mengajak sahabat UT Bandung buat gimana Bu? Tolong untuk berpartisipasi di event perhelatan bergengsi tahun ini di Sportseni Nasional tahun 2024, boleh Bu? Tolong, mau dari Bapak, mau dari Ibu, silahkan mengajak sahabat-sahabat UT Bandung di sini. Oh, saya waktunya mencatatkan tinta emas nama Anda di event bergengsi di Sportseni UT tahun 2024. Ini kesempatan terbaik Anda untuk memberikan yang terbaik untuk UT Bandung. Ditunggu partisipasinya. Aja banget ya, udah bawa tinta-tinta Bu. Pokoknya gas terus ya Bu ya. Jadi harus menyala di tahun ini. Dari Pak Rija gimana Pak? Ada nggak ajakannya? Rayuan kalau laki-laki biasanya. Kan saya mau rayu berarti. Iya, rayuan. Yuk ikut yuk. Ya, jadi teman-teman, di Sportseni ini dihadirkan untuk terjalin komunikasi, terjalin networking, jaringan yang sebetulnya mahasiswa UT itu satu sama lain saling terkoneksi, hanya mungkin tidak tahu caranya menggunakan. Nah, sehingga ajang inilah yang kita harapkan teman-teman, ajang ini menjadi ajang di mana teman-teman bisa saling terkoneksi satu sama lain. Teman-teman akan mendapatkan pengalaman, teman-teman akan mendapatkan jaringan, dan teman-teman akan mendapatkan benefit, bukan hanya sekedar dari yang kita rasakan selama ini dalam ruang lingkup pembelajaran. Jadi teman-teman, kami sarankan untuk mengikuti, berpartisipasi agar teman-teman mendapatkan pengalaman ya. Dalam mengaktualisasikan diri terhadap minat dan bakatnya masing-masing. Ini itu saja. Oke, ukirlah nama Anda gitu ya, sejarah di Universitas Terbuka Bandung gitu ya. Seru-seru banget ternyata di Sportseni ini, banyak banget benefitnya buat sahabat-sahabat UT Bandung. Jadi kalau yang pengen ikut, ini udah banyak membuktikan bahwa teman-teman kalau dapat juara dapat pembebasan SPP ya Bu ya, semesteran yang biasanya harus bayar, sekarang terbebas deh ya. SPP plus juga ada. Oh gitu. Oh ada plus-plusnya apa Bu itu? Jadi pengen ya plus-plusnya. Makanya ikut dulu jadi peserta. Ikut dulu jadi bagian dari kontingen Universitas Terbuka Bandung ya pastinya. Sebelum closing ada 3 kata atau 3 pesan atau bebas lah buat Bapak Ibu untuk UT Bandung pastinya. Ya, mengatakan. Ayo mau gimana dulu? UT Bandung maksudnya? UT Bandung. 3 closingan, mau kata-kata penyemangat boleh Pak? 3 kata, hebring atau misalnya apa, menyala dan lain-lain. Oke,
temukan UT Bandung dengan waktu yang teman-teman miliki lewat kampus digitalnya, yaitu temukan webnya, temukan web medsosnya, karena disitulah teman-teman akan mengenal lebih jauh tentang Universitas Terbuka. Ya, Cukup. Oke, lanjut Bu, apa? Mau 3 pesan, 3 kata gitu ya? Yang pasti saya selalu bangga pada mahasiswa UT Bandung karena mereka berkreasi tanpa batas, selalu berinovasi, terus bergerak dan maju. Itu aja. Keren banget. Boleh tepuk tangan dulu yuk buat narasumber kita hari ini. Pokoknya harus daftar buruan teman-teman sahabat UT Bandung sebelum ditutup ya. Pendaftarannya pastinya masih buka pendaftarannya di Instagram UT Bandung, jadi pantengin aja. Dan terakhir juga saya mau sampaikan buat teman-teman sahabat UT Bandung yang masih bingung cari perkuliahan ya, tetap buat daftar ke UT Bandung. Karena kenapa sih? Karena kuliah fleksibel sesuai gayamu gitu ya. Nah ini terakhir mungkin buat saya, mungkin terima kasih buat narasumber yang sudah hadir kali ini. Ini podcastnya seru juga sih ya, jadi jangan lupa untuk nonton podcast ini sampai akhir. Nanti tadi jangan lupa buat teman-teman daftar dan jadilah wakil UT Bandung di event bergengsi tahunan Dispor Seni Nasional 2024. Saya Aisyah Samira, nanti ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.